Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap Senin malam, dan pembahasan kita terakhir adalah mengenai hadis yang ke-156 tentang memandikan jenazah, yang itu adalah pembahasan memandikan jenazah Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hadis yang 157 tentang memandikan jenazah juga, tapi jenazah orang yang sedang ihram. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya. Qala, dia berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafata, ketika seorang laki-laki wukuf di Arafah, idh waqa'a an rahilatihi, tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya. Fawaqasathu aw qala fawaqasathu, maka mematahkan lehernya, atau awqasathu, mematahkan lehernya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kapanilah dengan dua thawb, dengan dua kain. Wala tuhannituhu, janganlah memberi wangi-wangian kepadanya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah menutup kepalanya. Fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiyan, maka sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Dalam satu riwayat, wala tukhammiru wajhahu, janganlah menutup wajahnya juga, wala ra'sahu, dan juga kepalanya. Al-Musannif mengatakan, penyusun mengatakan al-waqsu tadi adalah kasrul unuki, patah leher. Wa gharibul hadis waqasathu sara'athu fakasarat unuqahu, menjatuhkannya dan maka mematahkan lehernya, si tunggangannya tersebut, untanya tersebut. Wala tuhannituhu, wala taj'alu fi syai'in min ghuslihi aw kafanihi khunutan, jangan memberikan sesuatu dalam pemandiannya itu atau pengkapanannya tersebut hanutan, yaitu hanutan wa huwa
akhlatun minat thayyibi, campuran oplosan dari minyak wangi, tujma'u yang dikumpulkan lil mayyiti untuk mayit. Wala tukhammiru sama dengan wala tughattu. Tukhammiru tughattau. Kemudian yub'asu mulabbiyan, maksudnya adalah yub'asu wa huwa yaqul, dia dibangkitkan dan dia dalam keadaan mengatakan labbaika Allahumma labbaik. Mulab talbiyah labbaika Allahumma labbaik. Wa dzalika syiarul ihram, dan itu adalah syiar ihram. Al makna al ijmali, makna globalnya, bainama kana rajulun minas sahabati waqifan fi Arafata ala rahilatihi fi hajjatil wada'i muhriman idh waqa'a minha. Ketika seorang laki-laki dari kalangan sahabat wukuf di Arafah di atas kendaraannya, tunggangannya dalam haji wada, dalam keadaan ihram, tiba-tiba terjatuh darinya, dari tunggangan tersebut, fankasarat, maka patahlah unuqanya, lehernya, jatuh ke bawah sampai patah lehernya, famata, lantas meninggal. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaghsiluhu ka ghairihi min sairil mauta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka supaya memandikannya seperti yang lainnya dari orang-orang yang meninggal. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara yang ditumbuk kemarin. Wa yukaffinuhu, dan mengkafaninya. Fi izarihi wa ridaihi, mengkafaninya dengan izar dan ridanya. Karena mereka lagi wukuf, lagi ihram. Ya. Izar dan ridanya, bagian bawah sarung dan bagian atasnya. Alladzaini akhrama bihima, yang keduanya, alladzaini ukhrima bihima, yang keduanya dipakai ihram dengan keduanya. Wa bima annahu muhrimun bil haji wa atharil ibadati baqiyatun alaihi, dengan sebab bahwasanya dia itu dalam keadaan muhrim, ihram bil haji, dalam keadaan haji. Wa atharul ibadati, dan sisa-sisa ibadah itu baqiyatun alaihi, masih melekat ke atasnya. Faqad nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka an yutayyibuhu, memberikan minyak wangi, tib. Wa an yughattu ra'sahu, dan juga menutup kepalanya. Karena ihram tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh menutup kepala yang langsung melekat ke kepalanya. Wa dzakara lahumul hikmah fi dzalika, dan menyebutkan kepada mereka hikmah dalam hal itu, wa hiya annahu yab'atsuhu Allahu ala ma mata alaihi, bahwasanya Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan ketika dia meninggal. Wa huwa talbiyatul lati huwa syiarul haji, dan yaitu talbiyah yang merupakan syiar haji. Syiar haji, syiar yang nampak dalam haji, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian mayukhadhu minal hadithi, apa-apa yang diambil dari hadis ini. Yang pertama,
wujubu tagsilil mayyiti wa annahu fardu kifayatin. Nah, di sini menunjukkan wajibnya memandikan mayat. Dan bahwasanya memandikan itu adalah fardu kifayah. Wajib yang kifayah. Bila ada jumlah yang mencukupinya untuk melakukannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya yang mengetahui dan yang mampu untuk melakukannya. Yang kedua, jawazul iktisali lil muhrimi. Bolehnya bolehnya mandi bagi orang yang ihram. Ini menunjukkan bolehnya mandi bagi yang sedang muhrim, ihram. Kama sabata dzalika fi hadis Abi Ayyub. Sebagaimana telah sabit hal itu dalam hadis Abu Ayyub. Boleh mandi. Yang ketiga, al-i'tina'u binadhafatil mayyiti wa tanqiyatihi. Ini dalam hadis ini menunjukkan perhatian terhadap kebersihan mayit, ya. Dan kebersihannya, tanqiyah. Idh amarahum an yaj'alu ma'al ma'i sidran. Ketika atau sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka menjadikan dengan air itu ya sidran. Sidr yaitu daun bidara. Supaya apa? Supaya tidak hanya cukup dengan air saja, ditambah dengan sidr. Kemudian yang keempat faidahnya, inna taghayyural ma'i bitahirati. Sesungguhnya berubahnya air dengan sesuatu yang suci, perkara-perkara yang suci. La yuhrijul ma'a an kaunihi mutahhiran li ghairihi. Tidak mengeluarkan air itu dari keadaannya mensucikan kepada yang lainnya. Karena tercampur dengan yang suci tidak menjadikan tidak bisa mensucikan. Ila kaunihi tahiran bidzatihi. Ila kaunihi tahiran bidzatihi ghairi mutahhiran li ghairihi. Kepada keadaannya suci dengan zatnya tapi tidak mensucikan kepada yang lainnya. Istilah di madhab Asy-Syafi'i seperti terdapat di dalam Mukhtasar Abu Suja, matan Al-Ghayah wa Taqrib, di awal kitab Thaharah, Anwa'ul Miyah wa Aqsamuha. Ya, di kalangan ini bermadzhab Asy-Syafi'i, al-miyahul lati yajuju biha tathhir sab'umiyah. Air yang boleh mensucikan dengan air tersebut ada 7 air. Yang pertama ma'us sama, air dari langit. Wa ma'ul bahari, yang kedua air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Wa ma'u thalji, air salju, air es. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Ya, 7. Tsummal miyah ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci, yang mensucikan, yang tidak makruh, yaitu al-ma'ul mutlak, ma secara mutlak, air secara mutlak. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun, air yang suci, mensucikan, dan itu makruh, huwa ma'ul musyammash, air yang disinari, terkena sinar matahari.
Yang ketiga wa tahirun ghairu mutahhirin, ada yang suci tapi tanpa tidak mensucikan. Ini di kalangan Syafi'iyah. Wa huwa apa? Alma, yang pertama alma wal musta'mal, yang pertama air sisa bekas. Yang kedua al mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Ini kalangan Syafi'iyah. Air yang berubah dengan bercampur dengan apa? Dengan sesuatu yang suci. Ya. Daun sidr suci, ya. Enteh suci. Air enteh di kalangan Syafi'iyah tidak boleh tidak mensucikan karena bercampur. Kopi suci. Maka tidak karena mutaghayyir, berubah. Ya. Nah, ketika air bercampur dengan sidr, kan bercampur dengan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mandikan air dengan sidr tadi, berubah enggak? Berubahlah sok, ya, berubah, ya, tidak sebening air mutlak, ya. Nah, ini menunjukkan dari hadis tadi bahwasanya apa katanya? Tidak mengeluarkan dari keadaan yang mensucikan kepada yang lainnya dengan bercampur dengan sesuatu yang suci itu, ya, tidak menjadi suci dan tidak mensucikan, gitu. Nah, ini adalah pendapat yang masyhur dari kalangan madhab Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad mah tidak. Bal as-sahihu annahu yabqa tahiran bidzatihi mutahhiran li ghairihi. Tapi yang sahih adalah tetap dalam keadaan suci dengan secara zatnya dan mensucikan kepada yang lainnya. Kama huwa madhabul jumhur. Ini juga sebagaimana madhab jumhur. Wahida riwayataini anil Imami Ahmad, dan salah satu dua riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Selama apa? Selama mungkin tidak dominan campuran tersebut. Kalau dominan banget, dominan air kopinya banyak banget. Yang kelima, wujubu takfinil mayyiti, wajibnya mengkafani mayit. Wa anal kafana muqaddamun ala haqqil gharimi, dan bahwasanya kafan, kain kafan dibelinya oleh harta mayit. Muqaddamun didahulukan ala haqqil gharim, atas hak gharim, atas orang yang mempunyai piutang. Mayit itu punya hutang, ya. Tapi didahulukan kafan dulu. Wal wasi, dan juga wasiat. Ini wasiat. Sebagian harta saya yang kasih wasiat. Wal waris, dan juga kepada yang mewarisi. Didahulukan kafan itu. Ya, didahulukan itu semua. Padahal hutang itu wajib, tapi kafan dari harta mayit lebih wajib. Lebih didahulukan, ya. Yang keenam, tahrimu taghtiyati ra'sil mayyitil muhrim. Hadis ini menunjukkan pengharaman kepada menutup kepala mayit yang sedang ihram.
meninggalnya ketika ihram. Ya. Wal wajhi lil untha, dan juga haram menutup wajah bagi wanita. Wa yukhadhu min qawlihi, dan diambil kesimpulan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu mulabbiyan, dia itu akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah biqiyasil aulawiyah, dengan kias aulawiyah. Ana dzalika, gimana kaus aulawiyah itu? Ana dzalika yuhramu fi haqqil muhrim al haji, bahwasanya hal itu diharamkan pada ketika orang yang ihram itu masih hidup. Ya. Sesuatu yang diharamkan, bahwasanya itu diharamkan ketika pada kewajiban yang muhrim yang masih hidup. Apa namanya? Ketika sudah meninggal saja, tidak boleh apa? Dikasih minyak wangi, tidak boleh ditutup. Lebih-lebih lagi gitu ya, awalawiyat. Lebih-lebih lagi ketika ihram masih hidup. Qala Ibnu Daqiqil Id berkata, al haditsu dalilun ala annal muhrima idza mata yabqa fi haqqihi hukmil ihram. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang yang sedang ihram apabila meninggal tetap dalam kewajiban hukum ihram. Gitu. Wa huwa madhhabus Syafi'i, dan itu adalah madhab Asy-Syafi'i. Wa khalafa fi dzalika Abu Hanifah wa Malikun, dan Abu Hanifah serta Imam Malik menyelisih dalam hal ini. Wa huwa muqtadal qiyas, dan itu adalah konsekuensi qiyas. Lin qita'il ibadati wa zawali mahalli taklifi, ya. Karena terputusnya ibadah, namanya juga apa? Sudah meninggalkan, terputus ibadah, tidak wajib ibadah lagi. Dan hilang mahal taklifnya, itu kewajiban pembebanan itu sudah hilang dari orang tersebut, kan. Walakin ittiba'ul hadisi muqaddamun al qiyas. Ya. Akan tetapi mengikuti hadis ini bahwasanya diperintahkan begini dan begitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu didahulukan dibandingkan qiyas. Kadang-kadang qiyas itu ya tidak sesuai, karena tidak mesti sesuai, karena pikiran ini dikiaskan, pikiran lain berkias juga malah berbeda, gitu ya, logika seseorang itu. Jadi yang utama adalah mengikuti dalilnya, disuruh begitu ya begitu, ya. Dilarang menutup, dilarang memakaikan wangi-wangian karena ihram, walaupun kan ini sudah jadi mayat, sudah tidak ada, sudah terputus, itu kan qiyas. Yang ketujuh, tahrimut thayyibi alal muhrimi. Yang ketujuh, menunjukkan pengharaman minyak wangi kepada orang yang sedang ihram. Hayyan au mayitan, baik hidup maupun sudah meninggal. Dzakaron au unsa, baik
laki-laki ataupun perempuan. Li'annahu tarafuh. Karena sungguhnya minyak wangi ini adalah suatu yang membuat nyaman dan kemewahan. Sedangkan dalam keadaan ihram itu orang yang mempunyai, yang bisa membeli pakaian semahal apapun, warna apapun, ya tidak boleh hanya segitu aja. Ya, 2 kain saja tanpa jahitan gitu ya. Dan itu menunjukkan apa? Kesederhanaan dan kefakiran ya. Yang seperti berpakaian seperti itu. Ketika wangi itu kan kemewahan, hiasan. Wa huwa munafin lil ihram, dan itu adalah menafikan terhadap ihram, yang simbol ihram itu adalah kesederhanaan. Ya. Yang kedelapan, wa annal muhrima ghairu mamnu'in min mubasyaratil asya'i allati laysa fiha tibun kasidri. Dan bahwasanya orang yang ihram itu tidak terlarang bersentuhan dengan sesuatu yang tidak ada padanya wangi-wangian. Seperti apa? Kasidri, seperti sidr. Sidr tidak wangi. Daun bidara tidak wangi. Wal asnan, apa asnan? Sikat gigi mungkin. Apa namanya? Pasta gigi. Wasabuni, dan sabun. Sabun yang ghairu mutayyib, tidak wangi. Sabun, ada sabun yang tidak wangi? Ya ada. Yang sabun disinfektan atau ya yang untuk kesehatan gitu biasanya ya, yang untuk anti kuman gitu, tidak ada wanginya. Wanahwiha, ya boleh ya, boleh itu. Yang ke-9, jawazul iqtisari fil kafani alal izari waridai. Boleh hanya apa namanya, menyederhanakan dalam kafan itu atas izar dan rida saja. Tidak mesti berapa? 3 atau 5. Wa bihadza yu'lamu annahu yakfi lil mayyiti lafafatun wahidatun. Dengan hal itu diketahui bahwasanya cukup bagi mayit itu lafafah wahidah, 1 lembar. Li'annal izara waridaa biqadri lafafati. Karena izar, sarung, dan rida bagian atas itu sederajat, seukuran dengan al-lafafah, 1 selimut gitu ya, 1 lembar. Karena izar bagian yang menutup bagian bawah, rida bagian atas. Kalau disatukan kan sama. Sepuluh, fadlu man mata muhriman. Keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Wa anna amalahu la yanqati'u ila yaumil qiyamati. Dan bahwasanya amalnya tidak terputus hingga hari kiamat. Hina yub'atsu alaihi, ketika dibangkitkan atasnya. Ya.
Sampai dikatakan dibangkitkan nanti dalam keadaan bertalbiyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Yang ke-11, anna man syara'a fi amalin salihin. Bahwasanya yang memulai dalam amal saleh. Min talabi ilmin berupa mencari ilmu atau jihad wa ghairihim atau selainnya. Wa min niyatin ayyukmilahu, dan dari niatnya itu menyempurnakannya, sudah memulai amal soleh. Misalkan antum masuk berangkat, sudah memulai berangkat sampai ke masjid, ya sudah ada di majelis thalabul ilmi, atau jihad sudah di perkemahan atau siap-siap gitu, udah masuk, ya masuk dalam amal soleh, udah mulai. Dan niat akan sempurna, artinya kalau talabul ilmu sampai bubarnya majelis, kalau jihad sampai beresnya jihad, gitu. Nah, famata qabla dzalika, maka meninggal sebelum beresnya itu. Ya, balagat niyatuhu thayyibah. Niyatuhu thayyibah, maka sampai dengan niat yang thayyibah itu. Ya, karena sudah niat. Wa jara alaihi thamaratuhu ila yaumil qiyamah. Berjalanlah buahnya dari niat itu sampai hari kiamat. Maka perbanyaklah niat yang baik, ya. Ya, perbanyaklah amal saleh dengan niat akan menyelesaikannya dari amal tersebut. Kalaupun qadarullah terputus di tengah jalan dikarenakan terputus dengan jiwa, tidak sampai ke sana, maka dengan niat yang thayyibah itu, ya pahalanya sudah didapatkan. Demikian faidah-faidah. Ya. Demikian faidah-faidah. Kemudian dalam riwayat lain, wala tuhammiru wajhahu wa ra'sahu. Ya. Ini adalah riwayat Muslim. Kemudian bahwasanya tuhammiru wajhahu wa la ra'sahu. Ini menunjukkan, dikatakan oleh Imam Baihaqi, ini menunjukkan bahwasanya keraguan dari periwayat. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang menutup wajah. Tidak ada riwayat yang menunjukkan menutup wajah. Nah, ini adalah para ahli ilmu mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang syadz, ya, kedoifan tentang menutup wajah. Menutup wajah. Walaupun sebagian berhati-hati ihram itu tidak tidak menutup wajah. Ya, mungkin dengan hadis ini. Dengan hadis ini. Namun di riwayat-riwayat itu adalah yang dilarang itu menutup kepala. Menutup kepala yang maksudnya yang langsung penutupan itu melekat di kepalanya. Baik itu qalansuah atau topi atau apa saja. Tetapi kalau yang tidak melekat di kepalanya, seperti payung ataupun pohon karena kepanasan, atau apa saja yang tidak langsung melekat atau dipakai, ya, maka itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Ya, demikian hukum berkaitan dengan mandi mayat yang
sedang berihram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.